Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus guru saya, guru kita tercinta Al-Ustadz Fauzi Qadir, wa aidan lora kita bersama Al-Ustadz Luqman Hakim dan beserta asatid-asatid yang lainnya yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun saya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua. Kita doakan guru-guru kita semua, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah permudahkan usaha dunia akhiratnya, amin. Allah angkat derajatnya, amin. Allah berkahkan umurnya, amin. Allah perkuat langkah kakinya, amin. Di dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saudara-saudara, karena barusan banyak penyampaian mutiara-mutiara hikmah daripada penerus perjuangan para habaib kami. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan di dalam kitab Tangkil Qaul Bisyarah Babul Hadis. Di situ dijelaskan karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Asyuti. Di situ dijelaskan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'uhul jannah. Apa arti dari hadis tersebut? Kata Rasulullah, siapa orang yang memuliakan orang alim, memuliakan orang-orang soleh, memuliakan orang-orang yang berilmu, sama seperti kalian memuliakanku. Dan siapa orang yang memuliakanku, mencintaiku, mencintai aku sebagai nabinya, sama seperti kalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak yaumil qiyamati Allah masukkan di dalam surganya, saudara-saudara. Rasulullah bersabda, al ulama uman ar-rusuli, ulama adalah penerus perjuangan Rasulullah. Al ulama warisul anbiya, ulama adalah penerus para nabi, saudara-saudara. Saya minta selawatnya yang kompak, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang, ulama sekarang, pada zaman sekarang, mereka tidak ada harganya, saudara-saudara, oleh zaman sekarang, saudara. Padahal ulama terdahulu, santri-santri terdahulu, malam santri terdahulu, mereka berjuang. Apa? Mereka mutalaah, mereka berdoa, mereka baca kitab, mereka berkomen, itu malam. Tapi di siang hari, santri terdahulu tidak megang bopeng, mereka santri terdahulu memegang baju runcing untuk melawan Belanda. Dan ketika itu Rasulullah SAW berjumpa dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, adakah umatku di dalam neraka, wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Ada ya Rasulullah, ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah langsung mengangkat tangannya, ya Allah, aku minta syafaatmu ya Allah, aku minta ridhamu ya Allah untuk mengangkat umatku yang ada di dalam neraka ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada umatku yang ada di neraka. Kenapa ya Allah? Karena kalau aku kasih syafaat berarti aku melanggar janjiku, wahai Muhammad. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Ridhoku terdapat di dalam ridho kedua orang tuanya, dan kemurkaanku terdapat di dalam kemurkaan orang tuanya, saudara-saudara. Berarti orang yang ada di dalam neraka, orang
dijelaskan dalam kitab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kitab karangan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hansani. Di situ dijelaskan Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak yaumil kiamat nanti ada 3 golongan yang tidak akan Allah pandang kepada golongan tersebut. Apa golongan tersebut? Al-awwal, yang pertama, durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, kecanduan minuman keras. Yang ketiga, mengungkit sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang pertama? Di zaman sekarang ada anak muda sekarang bahkan sampai mereka mencaci maki kedua orang tuanya, mengancam kedua orang tuanya. Sampai zaman sekarang mereka sampai ada yang membunuh kedua orang tuanya, saudara-saudara. Itu zaman sekarang. Yang kedua, kecanduan minuman keras, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak muda sekarang berkata, sekarang kita masih muda, ayo nyiming-nyiming dulu, masih muda. Ayo kita mabuk-mabuk dulu, masih muda. Emang syarat mati itu harus tua? Emang syarat mati itu harus tua? Yang tua mati, yang muda mati, yang miskin mati, yang kaya mati, semua akan mati. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'annya, wa kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Sedangkan yang kelanjutannya, bahwasanya di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, kita dibanggakan dengan hadirnya, dengan bebasnya guru kita bersama, idola kita bersama, Al-Habib Bahar ibn Ali bin Smith. Beliau bebas dari jeruji besi. Beliau nyampai kediamannya, beliau menyampaikan tausiahnya, beliau menyampaikan tausiahnya membela rakyat, membela negara, membela rakyat yang miskin, membela rakyat yang susah. Tetapi beberapa hari yang lalu Habib Bahar dijemput oleh aparat, saudara-saudara. Apa kata aparat? Habib Bahar melanggar peraturan PSBB. Habib Bahar tidak mengikuti undang-undang yang diterapkan zaman sekarang. Saudara-saudara, kemarin tidak berapa lama lagi mereka antek-antek presiden sekarang, mereka mengadakan konser, cukup minta maaf di sosmed, saudara-saudara. Saya tanya, saudara-saudara, hukum di Indonesia adil atau tidak? Kurang keras, hukum di Indonesia adil atau tidak? Hukum harus tajam di bawah, tajam di bawah, tajam di atas. Tidak boleh hukum tajam di atas, tumpul di bawah, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk di tempat ini ingin melihat sesuatu yang bertahun-tahun kita tidak pernah berjumpa, dan pada akhirnya kita dijumpakan sekarang dengan adanya Haflatul Imtihan di Rotaroke ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada perkataannya dari saya ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.